Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Dimana sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang listrik statis ya. Oke, jadi di listrik statis di sini kita belajar tentang ada hukum Coulomb atau gaya Coulomb, kemudian ada medan listrik, dan yang kita pelajari di hari ini adalah dua materi itu ya, hukum Coulomb dan medan listrik. Oke, dari hukum Coulomb dulu. Hukum Coulomb ini dikemukakan pertama kali oleh Charles Augustin de Coulomb ya. Jadi di hukum Coulomb ini kita ingat-ingat kembali tentang materi listrik statis yang sebelumnya pernah kalian pelajari di SMP ya. Kan juga ada ya listrik statis sama, yang dipelajari pun sama. Cuman di sini ada tingkatan lebih sedikit sulit gitu ya dibandingkan waktu kalian di SMP dulu. Jadi kita belajar tentang hukum Coulomb itu terkait dengan muatan ya. Jadi kalau misalkan ada dua muatan, misalkan muatan positif dengan muatan positif ya, misalkan ini Q1, ini Q2 dan dipisahkan oleh jarak R ya, ini jarak R-nya, artinya jarak antara kedua muatan. Nah, jadi masing-masing muatan itu, kalau misalkan muatannya sejenis ya, di sini saya kasih keterangan. Ketika muatan sejenis, baik itu positif dengan positif maupun negatif dengan negatif, itu akan saling tolak menolak. Apanya? Gayanya. Jadi kalau dua muatan positif dan dipisahkan oleh jarak R, itu akan menghasilkan gaya tolak menolak. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan ini Q1 dengan Q2 sama-sama positif, berarti dia tolak menolak, artinya saling menjauhi kan. Nah, jadi ini namanya F12. Penamaan ini saya bilang sih penting ya, karena kalian juga harus tahu F12 itu adalah F12 artinya gaya yang dihasilkan dari muatan 1 diakibatkan oleh muatan 2. Kemudian F21 pun sama, gaya yang dihasilkan dari muatan 2 diakibatkan oleh atau dipengaruhi oleh muatan 1 ya. Nah, ini juga sama-sama nih muatan negatif sejenis, jadi tolak menolak. Nah, kalau muatan yang tidak sejenis itu akan saling tarik menarik kayak gitu ya. Misalkan ini Q1 positif, keduanya negatif, jadi akan saling tarik menarik, itu jadi akan saling mendekat kayak gitu. Nah, ini penamaannya juga sama F12, F21, ini dipisahkan oleh jarak R. Nah, jadi rumus dari hukum Coulomb sendiri atau gaya Coulombnya itu adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat ya. Dengan F itu adalah gaya Coulomb satuan Newton, kemudian K itu adalah konstanta Coulomb atau dia itu ketetapan ya, artinya bisa juga kalian buktikan dengan mencari 1/4 pi epsilon 0 itu adalah nilai dari K ya. 4 pi epsilon 0 nya itu adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa atau udara, nilainya itu adalah 8,85 dikali 10⁻12 dengan pi nya itu 3,14. Nah, kalau misalkan di 1 dibagi itu semua, hasilnya akan menjadi mendekati di angka 9 kali 10⁻9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat gitu ya. Jadi 9 kali 10⁻9 aja yang perlu diingat. Itu adalah ketetapan dari konstanta Coulomb. Kemudian Q-nya adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. R itu adalah jarak antara kedua muatan, satuannya meter. Nah, kemudian ada lagi gaya Coulomb dalam satu bahan. Nah, kalau gaya Coulomb dalam satu bahan itu atau F bahan ya dinamakannya. Jadi rumusnya adalah 1 per epsilon R dikali F vakum kayak gitu. Epsilon R di sini adalah permitivitas relatif. Jadi biasanya sudah diketahui di soal epsilon R-nya berapa, kemudian nanti F vakumnya dicari dulu dengan cara ini, gaya Coulombnya biasanya seperti itu, baru dikalikan 1 per epsilon R. Nah, itu tentang gaya Coulomb. Kalau medan listrik itu adalah daerah di mana gaya listrik masih terjadi atau masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi medan itu kan namanya daerah. Jadi di mana di daerah tersebut masih dipengaruhi oleh gaya listrik kayak gitu. Atau dengan dirumuskan ini kuat medan listrik ya, besarannya E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi ini lambang dari kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Q-nya tadi sudah ya, muatan sumber gitu, satuannya Coulomb. Kemudian R itu adalah jarak muatan uji terhadap muatan sumber. Jadi di sini medan listrik itu kita belajar ada istilahnya muatan uji dan muatan sumber kayak gitu. Satuannya meter untuk jaraknya tadi ya. Kemudian ada hubungan kuat medan listrik atau E dan dengan gaya Coulomb atau F. Ya, hubungannya E dengan F itu adalah E sama dengan F per Q. Ya, jadi kalau misalkan kalian masukkan F-nya ini rumusnya kaki Q per R kuadrat, kalau dibagi Q lagi hasilnya ini jadinya gitu. Jadi makanya E itu bisa juga dicari dengan F per Q kayak gitu. Oke, selanjutnya hubungan kuat medan listrik E dengan potensial V. Hubungannya adalah E sama dengan V per R. Nah, nanti potensial kita bahas setelah ini, tapi
Di sini saya beritahu dulu bahwa antara E dengan V itu hubungannya adalah V per R, kayak gitu. Dengan V-nya potensial listrik, satuannya volt. Nah, kemudian selanjutnya arah kuat medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah besaran vektor, di mana besaran vektor itu artinya adalah punya nilai dan punya arah. Nah, jadi ketika menemukan muatan positif nih ya, muatan positif, arah kuat medan listriknya atau arah E-nya itu adalah menjauhi muatan. Kayak gini, dia keluar seperti ini. Ya. Jadi kalau positif dia akan menjauhi gitu ya. Kalau negatif justru dia akan mendekati ya. Jadi arah medan listriknya akan mendekati si muatan negatifnya gitu. Jadi positif menjauhi, negatif mendekati. Nah, kalau ada dua keping, yang satu kepingnya bermuatan positif, yang satu lagi bermuatan negatif, ya otomatis arahnya akan mendekati yang negatif. Dan benar kan, arah yang positif kan dia akan menjauhi, jadi dia arahnya ke sana, sedangkan yang negatif jadi mendekati. Jadi seperti ini arahnya, kayak gitu. Nah, kemudian kuat medan listrik itu juga terjadi dalam suatu bola konduktor. Artinya bola konduktor itu berarti yang menghantarkan listrik gitu ya. Konduktor itu kan penghantar listrik. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu bola konduktor, misalkan ini bola konduktor, jarak yang ada di dalam bolanya itu R besar, kemudian dengan jarak yang ada di luarnya itu R kecil. Nah, ketika R kecil lebih kecil daripada R besar, berarti artinya kan di dalam bola ya. Jadi nanti kuat medan listriknya akan 0 gitu. Kalau R-nya R kecil lebih kecil daripada R besar, kayak gitu. Nah, tapi kalau ini kedua-duanya sama, R sama dengan R gitu ya, artinya ada di permukaan bola di sini. Itu nanti mencari kuat medan listriknya adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, kalau R lebih besar daripada R, ya jadi R yang ini lebih besar, contohnya ini ya berarti ya, ini lebih besar daripada R besar ini, berarti kan ada di luar bola nih ya, kuat medan listriknya di luar bola. Nah, itu adalah E-nya kaki per R kuadrat juga, kayak gitu. Nah, kemudian dikenal istilah rapat muatan. Rapat muatan atau sigma itu adalah Q per 4pi R kuadrat. Kayak gitu ya, ini tentang rapat muatan listrik kayak gitu. Kemudian kuat medan listrik pada konduktor 2 keping sejajar. Nah, contohnya 2 keping sejajar ini tadi kayak gini. Itu cara mencarinya, kalau dia mediumnya udara, E-nya itu adalah Q per A dikali epsilon 0. Epsilon 0 tadi yang permitivitas ruang hampa tadi ya. Kemudian A-nya di sini kan luas. Nah, kalau mediumnya bukan udara, itu E-nya adalah Q per K dikali epsilon 0 dikali A, seperti itu. Oke. Perlu diingat lagi bahwa gaya Coulomb dan medan listrik itu kan besaran vektor ya. Jadi kita gunakan konsep dari vektor ketika ketemu gaya atau medan listrik yang sejajar gitu ya, jadi dalam satu garis gitu. Itu caranya nanti dijumlah atau dikurang, artinya kita patokannya ke koordinat kartesius ya. Sumbu X ke kanan kan positif, sumbu X ke kiri negatif, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tegak lurus. Kalau tegak lurus itu biasanya bentuknya kayak segitiga siku-siku gitu. Di sini ada muatan, ini ada muatan, ada muatan. Jadi nanti konsepnya pakai aturan Pythagoras seperti itu. Nah, kalau lebih dari 2 vektor artinya harus menguraikan vektor. Menguraikan vektor itu artinya menggunakan cara proyeksi ya, dulu di kelas. Contohnya yang pertama dari gambar di bawah. Nah, ini ya. Ini muatan, anggap ini muatan 1, muatan 2, muatan 3 gitu ya. Muatan 1 50 mikrocoulomb, kemudian muatan 2 minus 10 mikrocoulomb, muatan 3 40 mikrocoulomb dengan jarak dari 1 ke 2 30 cm, 2 ke 3 30 cm. Nah, yang ditanyakan besarnya gaya pada muatan yang kedua di muatan min 10 mikrocoulomb. Oke, yang masih asing dengan satuan ini mikrocoulomb. Nah, 1 mikrocoulomb itu adalah 10 pangkat min 6 coulomb ya, ini konversinya. Nah, kemudian cara mengerjakannya ya, kalau seperti ini kita harus uraikan dulu. Dia akan menimbulkan gaya apa nih? Ini kan tentang gaya ya. Berarti bisa tarik menarik atau tolak menolak. Nah, tergantung, tinggal kita lihat di sini. Kalau misalkan kita gambar hanya bentuk muatannya saja di sini. Yang pertama kan muatannya positif ya, 50 mikrocoulomb positif. Terus yang kedua ini negatif, terus yang ketiga positif. Yang kita fokuskan hanya di muatan yang kedua ini. Ya, karena yang ditanyakan gaya pada muatan yang kedua di min 10 mikrocoulomb. Nah, berarti kita fokus ke sini aja. Nah, kita lihat antara muatan 2 dengan muatan 1 itu akan menghasilkan gaya apa? Ya. Ini kan minus, muatannya negatif. Yang ini muatan positif, berarti akan tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti kan gambarnya akan saling mendekati kan. Nah, yang kita gambar hanya yang dari muatan 2 ya, sesuai yang ditanyakan di soalnya. Berarti dia akan mendekati ke muatan 1. Dan namanya adalah F, ya kan? Gaya hasil dari muatan 2 tapi dipengaruhi oleh muatan 1.
Nah, jadi F21 seperti itu. Nah, sekarang kita cek terhadap muatan 3. Sama nih, ternyata muatan 2-nya negatif, muatan 3-nya positif. Berarti akan saling tarik menarik. Berarti dia akan mendekati juga ke sana. Namanya jadi F untuk muatan 2 akibat dari muatan 3. Jadi F23. Gimana Bu kalau semisal ini sejenis? Ya udah, berarti tolak menolak, berarti menjauh, berarti arahnya juga ke kiri. Kalau muatan 3-nya negatif juga. Ya, tinggal mengikuti aja. Positif atau negatifnya akan saling tarik menarik atau akan tolak menolak kayak gitu. Nah, kalau sudah tergambar seperti ini kan artinya termasuk ke dalam vektor yang sejajar atau segaris gitu ya. Nah, berarti sekarang yang ditanyakan adalah gaya pada muatan 2, berarti F2. Di F2 ada apa aja? Ada F23 dan ada F21. Lihat arahnya. F23 ke kanan, F21 ke kiri. Yang ke kanan kalau patokannya kita pakai koordinat kartesius, sumbu X ke kanan tadi positif, sumbu X ke kiri negatif. Berarti yang ke kanan plus, yang ke kiri min. Jadi F23-nya plus, F21-nya min. Kayak gitu. Nah, baru kita gunakan konsep dari rumus hukum kolom atau gaya kolomnya. F23 berarti K, Q-nya juga ikutin nih indeks ininya nih, Q2, Q3 per R23 kuadrat. Gitu gunanya penamaan, jadi tidak salah ketika kesininya gitu ya. Rumusnya bener kan, K Q per R kuadrat kayak gitu. Terus dikurang F21 berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat kayak gitu ya. Tinggal ini secara matematis aja. Kalau sudah seperti ini tinggal masukkan angka kemudian dihitung. Nah, kalau semisal gampangnya gini ya, kalau di matematika itu kalau ada bilangan yang sama bisa kita keluarkan ke depan gitu. Jadi menghitungnya tidak perlu berkali-kali gitu kan ya. Nah, di komponen bilangan ini ada variabel K dan Q2. Di sini juga ada K dan Q2. Kemudian cek jaraknya deh. Jarak dari R23 itu berarti jarak dari 2 ke 3 kan. Muatan 2 ke 3 itu kan 30 cm. Kemudian R21 kan berarti jarak dari muatan 2 ke muatan 1 kan. Muatan 2 ke 1 juga 30 cm. Berarti kan besarannya sama ya. Cuman penamaannya beda karena kan tergantung tadi dari namanya ini. Nah, tapi ini kan bisa kita keluarkan nih. Jadi K Q2 per, saya tulis di sini R kuadrat aja ya. Karena sama kebetulan. Tapi kalau beda jangan dikeluarkan juga ininya. Cukup yang atasnya aja ini. K itu kan udah pasti sama ya. Sama-sama 9 kali 10 pangkat 9. Baru dikali sisanya kan tinggal ini Q3 dikurang yang ini tinggal Q1. Nah, kan lebih sederhana kalau seperti ini. Nah, baru kita masukkan angka. K itu konstanta kolom, nilainya sudah tetap 9 kali 10 pangkat 9. Q2 berarti muatan 2. Muatan 2 itu besarannya adalah minus 10 mikrokolom. Kalau dia besaran vektor kan gaya dan kuat medan itu kan besaran vektor. Ya, artinya besaran vektor kan punya nilai dan punya arah. Nah, kalau misalkan untuk besaran vektor, tanda negatif isi muatannya itu tidak perlu dimasukkan ke dalam hitungan kayak gitu. Nah, jadi ini ini Q2-nya itu adalah 10 mikrokolom, berarti dikali 10 pangkat min 6 supaya jadi kolom ya. Kemudian per R kuadrat itu berarti jaraknya tadi 30 cm. 30 cm diubah ke meter, berarti jadi 30 dibagi 100 atau 30 dikali 10 pangkat min 2 gitu kan. Jangan lupa kuadrat kayak gitu. Nah, kemudian Q3-nya itu adalah 40 mikrokolom, berarti 40 kali 10 pangkat min 6 dikurangi Q1-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 6. Nah, baru kita selesaikan. Oke, di sini punya angka yang sama juga nih ternyata. Ada 10 pangkat min 6, ada 10 pangkat min 6. Bisa ya kita keluarkan biar lebih sederhana lagi. Berarti ini 9 kali, ini langsung aja nih perpangkatannya nih, eksponen gini, kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Berarti ini 9 ditambah ini pangkat 1 kan, ditambah 1 jadi 10 dikurangi 6. 10 min 6 jadi 4 gitu kan. Kemudian ini 10 pangkat min 6 yang ini dikeluarkan. Jadi tinggal dalam kurungnya adalah 40 dikurangi 50 aja. Kemudian per, yang ini dikuadratkan nih, 30 kuadrat itu kan 900 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat itu kan 10 pangkat min 4. Berarti ini jadinya, ini 9-nya coret ya. Nah, terus tinggal 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat min 6, 4 kurang 4 min 6 jadi min 2. Terus ini kan 0 ini kan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 4.
kali 40 dikurang 50 itu minus 10. Berarti ini 10 pangkat min 2 per 2 dengan min 4, 2 min 4 berarti min 2 juga kali min 10. Oke, ini coret sama ya. Jadi adalah minus 10 Newton gitu. Tanda minus di sini kenapa ya? Karena tadi gaya itu besaran vektor. Tapi itu kalau hasil pun ya boleh dianggap positif juga boleh. Nah, ini cuma karena dia adalah besaran vektor dan dia punya arah dan hasilnya gayanya itu adalah minus 10. Selanjutnya tentang kuat medan listrik ya. Jadi diberikan gambar seperti ini, ada dua muatan. Muatan pertama 4 mikrokolom, muatan kedua 9 mikrokolom dan dipisah oleh jarak 10 cm. Nah, ditanyanya kuat medan bernilai 0 itu terletak di mana? Maksudnya terletak di mana? Ini sebenarnya ada opsinya ya, cuma ini saya jadikan soal uraian. Nah, jadi maksudnya terletak di mana itu ada di sebelah mananya Q2 sih atau ada di sebelah mananya Q1 kayak gitu ya. Nah, kata kuncinya ini bernilai 0. Kalau bernilai 0 kita buat supaya muatan uji. Jadi gini caranya, kita buat dulu muatan uji. Ini kan udah ada muatan sumber nih. Jadi istilahnya kan di kuat medan listrik itu kan ada muatan uji, ada muatan sumber. Nah, muatan sumbernya sudah ada. Sekarang tinggal kita siapkan muatan uji. Nah, kalau pengen hasil kuat medannya 0 ya. Jadi pengen hasil E-nya itu 0. Kita buat muatan ujinya itu supaya nanti hasil arah kuat medan listriknya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Nah, gimana caranya supaya seperti ini? Nah, kita cek dulu. Ini kan muatan sumbernya positif. Kalau misal kita letakkan di sini. Terhadap muatan 2 arah medan listriknya kemana? Ingat, positif menjauhi, berarti dia ke kanan, ya kan? Menjauhi dong. Nah, untuk terhadap muatan 1, dia kemana hasilnya? Ini E2. Terhadap muatan 1, dia kan positif juga, berarti dia menjauhi juga, ke kanan juga. Oh, berarti dia hasilnya nggak ke kanan ke kiri dong, berarti salah, bukan di sini. Dan udah pasti di kiri pun salah. Nanti yang ada hasilnya semuanya arahnya ke kiri semua, kayak gitu. Oh, udah berarti pasti ada di tengah-tengah, tapi bukan berarti persis di tengah-tengah, ya. Tidak akan mungkin persis di tengah-tengah, tapi kita anggap aja dulu di sini. Nah, ini muatan uji kita, muatan sumber ini Q1 dan Q2. Nah, sekarang kita cek untuk arah kuat medan listrik terhadap muatan 1. Muatan 1 tandanya positif. Kalau positif menjauhi berarti dia menjauhi ke sana jadinya. Ini adalah E1. Kemudian muatan 2, arah kuat medan listriknya kemana? Karena dia muatan 2 positif juga, berarti dia menjauhi juga dari muatan uji ini. Berarti dia ke kiri. Ini adalah E2 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita misalkan jarak untuk muatan 1 ke muatan uji ini. Kan baru dikasih taunya jarak dari 1 ke 2 ya, 10 cm. Nah, kita misalkan, karena nanti kita butuh jarak untuk masing-masing E, baik E1 maupun E2. Nah, berarti kita misalkan aja nih, ini sampai ke sini, kita misalkan ini X, misalkan gitu. Ya, sampai ke tengah-tengah ini misalkan ini X. Karena nggak bisa kita anggap, oh ini udah pasti di tengah-tengah, ini 5, nggak mungkin. Nah, caranya seperti ini, harus dimisalkan dulu. Misalkan dari muatan 1 sampai ke muatan ujinya adalah X. Nah, berarti kalau misalkan udah tahu dari muatan 1 sampai ke sini X, sedangkan dari ujung ke ujung itu 10, berarti dari muatan uji sampai ke muatan 2 itu apa? Ya sisanya kan, karena dari ujung ke ujung 10, dari sini ke sini udah kita misalkan X, berarti ini udah pasti sisanya, jangan mengarang yang lain lagi. Jadi ini adalah 10 dikurangi X yang kita nggak tahu X-nya berapa. Nah, yang mau kita cari itu adalah X-nya itu, ya. Jadi terletak di mana gitu loh, jarak artinya yang ditanya itu. Nah, sekarang anggap ini muatan P ya, muatan ujinya atau titik P, berarti kita anggap di sini EP-nya sudah bernilai 0. Baru kita gunakan konsep vektor, di mana ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti S1-nya yang plus karena arahnya ke kanan, kemudian E2-nya yang min karena arahnya ke kiri. Berarti ini S1 plus min E2 sama dengan 0. Kenapa ini saya tulis di bawahnya? Ya karena ini adalah kuat medan listrik yang ada di titik P itu dia punya S1 dan E2. Jadi ini S1 min E2 itu penjabaran dari EP ya. Nah, ini bisa kita pindah ruas nih ya. Jadi ini E1 sama dengan E2. Baru masukkan rumus dari kuat medan listriknya. Rumus kuat medan listrik itu kan kaki per R kuadrat. Berarti, nah karena dia E1 berarti K kali Q1 per R1 ke titik muatan ujinya, ke titik P kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 P kuadrat, kayak gitu. Ruas kanan punya K, ruas kiri juga punya K. Kalau perkalian boleh langsung dicoret, jadi ini mempermudah.
Nah, tinggal Q1 per R1 P kuadrat sama dengan Q2 per R2 P kuadrat. Q1 itu 4 mikrokolom, berarti 4 mikrokolom diubah ke kolom dulu, dikali 10 pangkat min 6 per R1P, berarti jarak dari 1 ke P. 1 ke P itu adalah X. Ya, pakai pemisalan tadi, berarti ini jadi X kuadrat, karena kan mintanya kuadrat, sama dengan Q2 itu 9 mikrokolom, berarti 9 dikali 10 pangkat min 6 per R2P itu jarak dari muatan 2 ke P, itu adalah 10 min X. Berarti kita nulisnya gini, buka kurung 10 min X tutup kurung kuadrat. Lihat lagi, ruas kanan punya 10 pangkat min 6, ruas kiri juga punya 10 pangkat min 6, coret. Nah, ini jadi tinggal 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 10 min X kuadrat. Supaya mudah, ini pangkat kuadrat-kuadratnya ini kita caranya pakai akar. Kalau mau diakar semuanya ruas harus diakar. Akar 4, 2. Akar X kuadrat, ya X. Akar 9, 3. Akar 10 min X kuadrat, ya berarti kuadratnya hilang jadi 10 min X. Barulah pakai cara kali silang. 3 dikali X, ya 3X. 2 kali 10 min X, berarti ini 3X, ini 2 kali 10, 20, min 2 kali min X, min 2X, yang sama-sama punya variabel X, satu ruaskan, berarti min 2X pindah ke kiri, jadi ditambahkan, jadi 5X kan, 3X plus 2X gitu kan, sama dengan 20, berarti X sama dengan ya 20 bagi 5 atau 4 cm. 4 cm ini berarti kita jawabnya gini, berarti kuat medan yang bernilai 0 itu terletak di 4 cm di kanan Q1, ya kan? X itu kan untuk yang dari 1 ke P, berarti ada di 4 cm kanan Q1 gitu. Kemudian kalau mau dilihat dari Q2, ya karena jarak Q2 ke muatan uji kita 10 min X, ya hitung dulu. 10 min X itu 10 dikurangi 4, berarti 6 cm. Berarti dari Q2 itu jadi 6 cm, ini ya jawabannya ya. 6 cm di kiri Q2. Oke, gitu jawabannya. Jadi tinggal cari opsi yang 4 cm di kanan Q1 atau 6 cm di kiri Q2. Kayak gitu. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Kita lanjut next materi di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.